Halo Sobat Militer, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Info Militer. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian selalu update seputar info militer. Rencana Rusia untuk mengerahkan bentuk penangkal nuklir strategis berbasis laut, tampaknya terus berlanjut. Badan Baru Negara, yakni TASS Rusia melaporkan, pada hari Senin, bahwa armada Pasifiknya bergerak maju, dengan rencana untuk mengaktifkan divisi baru kapal selam, yang dirancang khusus, untuk meluncurkan drone torpedo nuklir jarak antar benua, yang disebut Poseidon, yang dapat digunakan untuk menyerang kota-kota pesisir. Ini mengikuti laporan media Rusia, dari Januari bahwa, pengiriman batch produksi pertama torpedo drone Poseidon, sebelumnya dikenal sebagai Sistem Multiguna Kelautan Status 6, atau Canyon, telah berhasil diselesaikan. Tidak hanya setiap torpedo Poseidon membawa nuklir besar, kira-kira hasil 2 megaton itu, didorong oleh reaktor nuklir logam cair, memberikan jangkauan dan daya tahan yang pada dasarnya tidak ada habisnya, dan kemungkinan kecepatan berkelanjutan yang tinggi. Rusia dengan senang hati mengancam, penggunaan senjata pemusnah massal yang aneh ini, sebelum penyebaran operasionalnya, itu telah dipamerkan dalam siaran TV terkemuka oleh Putin, dan seorang komentator di TV pemerintah, dengan bersemangat menyarankan torpedo, dapat digunakan untuk membanjiri seluruh Inggris Raya. Dalam tsunami radioaktif, diduga, divisi kapal selam baru, akan aktif di pangkalan di Semenanjung Kamchatka, pada akhir 2024, atau paruh pertama 2025, menurut TASS. Divisi ini tampaknya akan mencakup total 4 atau 5 kapal selam, dengan 30 Poseidon di antara mereka. Jika produksi berhenti pada 30, itu berarti tidak akan ada masalah dengan pengisian ulang, setelah torpedo hari kiamat diluncurkan. Lambung dari setidaknya 2 dari 4 kapal selam bertenaga nuklir, pembawa torpedo yang direncanakan, diletakkan pada tahun 2014 dan 2017. Khabarovsk dan Ulyanovsk, ini seharusnya ditetapkan untuk ditugaskan pada tahun 2024/2025, dan 2027. Juga ditunjuk sebagai kapal selam proyek 09851. Mereka tampaknya diperpendek secara signifikan, hingga 120 meter, turunan dari kapal selam rudal balistik kelas Bore terbaru Rusia, dan termasuk kapal selam itu, sistem propulsi jet pompa yang tenang. Namun, sanksi yang mengakibatkan penurunan akses ke mikroelektronika, dapat mengakibatkan penundaan produksi, dan commissioning. Perlu juga diingat bahwa pada November tahun 2022, ada laporan bahwa uji coba Poseidon di Laut Arktik, harus dibatalkan karena alasan teknis, menempatkan Poseidon dan kapal induk proyek 09851, di Pasifik, perairan laut yang lebih dalam, akan memberi torpedo kebebasan manuver yang lebih besar, untuk menghindari deteksi, dengan lebih sedikit checkpoint. Di sana, bagaimanapun, tampaknya akan menimbulkan ancaman khusus, bagi pangkalan Angkatan Laut di Pasifik, dan ke kota-kota pantai barat AS, seperti Los Angeles, San Diego, dan San Francisco. Meskipun secara teori, ia memiliki ketahanan untuk pergi kemanapun, geografi bawah laut memungkinkan. Saat ini, hanya 2 kapal selam proyek khusus yang unik, yang dapat mempekerjakan Poseidon. Yang pertama adalah B-90 Sarov. Berdasarkan kapal selam diesel listrik kelas Kilo, yang ada di mana-mana, yang luar biasa, memiliki reaktor nuklir yang digunakan, hanya untuk pembangkit listrik, alih-alih memutar baling-baling secara langsung, mengingat peran eksperimentalnya, tampaknya kecil kemungkinan, Sarov akan ditugaskan secara permanen ke divisi baru. Rusia kemudian membangun kapal selam, misi khusus, K-329 Belgorod, yang jauh lebih besar, yang juga memainkan peran penelitian, dan peretasan bawah laut, berfungsi sebagai induk untuk drone bawah air Klavesin, dan kapal selam mini Losharik, berdasarkan kapal selam rudal jelajah kelas Oscar kedua. Belgorod 10.000 ton, proyek AK-09852, dapat membawa hingga 6 Poseidon dalam tabung besarnya, dan ditugaskan pada Juni tahun 2022, dengan panjang 24 meter, dan diameter 1,6 meter.
Masing-masing Poseidon kira-kira 3 kali lebih lebar dari torpedo kelas berat standar, dan memiliki daya tahan praktis tak terbatas untuk menggerakkan sistem propulsi pompa jetnya yang tenang, berkat reaktor nuklirnya. Itu juga diduga dapat menyelam lebih dalam dari kedalaman yang dihancurkan torpedo Mark 48 AS pada 1000 meter, dan mungkin dapat melakukannya lebih cepat pada 56-70 knot, tergantung pada klaim Rusia yang diyakini. Tetapi karena torpedo akan dapat dideteksi dari jauh saat melaju mendekati kecepatan maksimum, kemungkinan besar torpedo akan meluncur jauh lebih lambat hingga siap untuk melakukan serangan terakhir atau menghindari musuh. Kemungkinan penyebaran statis dari senjata strategis ini untuk meluncurkan kontainer di dasar laut juga telah dieksplorasi. Dalam konfigurasi seperti itu, peti kemas akan disimpan dan diambil kembali oleh derek pada pemecah es khusus. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan jangan lupa komentar untuk requestan berikutnya. Sampai jumpa.